Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini kita akan cerita-cerita, sharing-sharing untuk menggali eh, tambahan pengetahuan yang ringan-ringan saja, yang berkaitan dengan yang ada di sekitar kita. Yang akan kita bahas adalah makanan favorit saya dari dulu, yaitu apa? Pecel lele. Wah, kenapa dinamakan pecel lele? Kemudian asalnya dari mana? Coba kita telusuri eh, bersama. Nah, jadi pecel lele itu salah satu saya kira ikon atau ikon Indonesia. Beberapa waktu yang lalu duta besar Jepang di Indonesia itu menggunakan maskernya gambarnya pecel lele. Dan brand ini sangat terkenal dan itu sangat menunjukkan bahwa itu pecel lele. Wah, ini yang kita angkat pada malam hari ini. Sehingga seperti di background di belakang saya, ini eh, spanduknya itu khas bahwa itu adalah pecel lele. Ya, gitu. Bagi yang belum tahu pecel lele nanti kita jelaskan. Jadi gambarnya itu ya ada lele, ada bebeknya, ayam, telur, warnanya terang, cas gitu. Dan itu hampir semua sama di seluruh dunia. Nah, inilah menjadi eh, brand sendiri bahwa pecel lele itu asalnya Indonesia. Gitu. Termasuk yang di Malaysia, kawan-kawan saya itu bilang, kenapa pecel lele ya, kayak gitu. Karena di sana juga mulai banyak gitu. Jadi itulah kita cerita brand yang sudah terkenal. Salah satunya pecel lele. Sehingga kalau seperti Indomie lah, Indomie dari mana? Indonesia gambarnya ini sobek sampahnya itu, oh ini pecel lele. Indomie. Kalau ini juga spanduknya, kalau dibuang di mana jatuh itu gambarnya apa, warna seperti itu, wah ini pecel lele. Nah kan gitu. Nah sekarang itulah cerita branding dari pecel lele yang sudah sangat bagus. Sehingga brand ini bisa dimanfaatkan oleh orang. Jadi kalau nanti membuat brand sendiri itu ya akan jadi sulit jadi apanya jualannya. Ini ada penelitian saya penelitian kecil-kecilan. Saya tanya cerita pecel lele ini. Nah, sebelum kita membahas pecel lele itu asalnya dari mana nanti. Jadi eh, ini bisa untuk menandakan bahwa kalau di pinggir jalan, nah, di pinggir jalan itu banyak pecel lele. Ini berarti banyak orang Jawa di situ. Karena yang ini kan makanannya dari sana, sehingga bisa dilihat sekarang di Pekanbaru, di kota-kota di mana di pinggir jalan lintas itu banyak pecel lele di pinggir jalan. Ini karena apa? Sangat disukai karena ya makanan rakyat ya kan di pinggir jalan dan saya senangnya kenapa? Selalu hangat. Jadi saya kalau pergi kemana-mana itu ya jam 10 malam, jam 11 malam nggak usah cari rumah makan. Carinya ya pecel lele, pinggir sap kan gitu. Dan itu ya mana tinggal pilih. Nah, pecelnya, ayamnya, bebeknya atau apa itu digoreng, nah itu hangat gitu, selalu segar makanannya. Sehingga ini menjadi brand sendiri, wah itu brand pecel lelenya sendiri maupun biasanya brand ini yang jualan orang Jawa. Nah itulah yang kami lihat-lihat apakah betul itu. Jadi brand saking kuatnya itu sehingga orang dari manapun kalau mau usaha pecel lele ya itu tetap spanduknya ya seperti itu dan ditulisnya Lamongan padahal ya dari Padang, dari Medan kan gitu. Jadi ini eh, saya survei, saya tanya, saya survei. Saya pernah pergi ke Bagan Batu di Riau, saya tanya, coba Celiliwan Malang. Tapi dari slogannya saya lihat, ya saya ini bukan, bang ini dari Jawa ya? Oh bukan bang, dari Padang ini ya itulah. Ya. Itu biasa juga dia pernah masakan Padang kan juga brandnya kuat.
Jadi kan di Bali ini ya, saya tanya, masakan Padang dari Padangnya mana Bang? Oh enggak, ini dari Jawa. Kan gitu, itu tukar menukarnya gitu. Demikian juga yang beberapa di Medan, saya tanya, pecel lele dari mana ya? Ini Mbak, kan gitu. Dari Jawa. Oh, saya senyum-senyum dia, tapi dia sendiri semua ya dari Medan aja gitu. Nah, sehingga buka usaha pecel lele dengan menggunakan brand itu tadi. Brandnya ya gambarnya seperti itu. Kalau nggak dari Lamongan, nah kan gitu. Nah ini ya cerita brand yang sangat terkenal pecel lele. Sampai-sampai tadi duta besar Jepang untuk Indonesia menggunakan maskernya gambarnya pecel lele. Kemudian yang kita bahas sekarang, nanti pecel lele itu apa sih dan kemudian asalnya. Jadi kita lihat kita telusuri dari pustaka maupun dari yang apa ya kita lihat pecel lele itu ada yang menyebutkan karena terkenalnya dari Lamongan, jadi paling sering itu kan ditulis Lamongan, Lamongan asli Lamongan dari Lamongan. Kalau enggak ya dari Brebes, ya dari Tegal, nah itu sering juga. Sehingga kalau saya menduga ya kemungkinan asalnya itu ya kalau enggak dari Jawa Timur, Lamongan itu tadi ya dari sekitar Brebes juga gitu. Tapi intinya sebetulnya ya Jawa, gitulah gampangnya. Nah ini kita telusur di dalam sejarah yang awal mulanya dulu tahun 60-an pada merantau ke Jakarta membuka jualan ini di Jakarta. Nah, yaitu tidak hanya pecel lele, nanti kita bahas menu-menunya, menu favoritnya apa kan gitu. Nah, jadi asalnya kalau nggak dari Lamongan Jawa Timur ya Brebes Jawa Tengah, pokoknya Jawa ya itu sebetulnya. Jadi ditelisik-telisik di dalam sejarah dia mengatakan bahwa di Lamongan nah itu pada waktu Sunan Giri waktu ke sana ke Lamongan itu ini cerita ya nggak tahu betul tapi dia kehilangan pusakanya waktu itu salah satu pusakanya waktu ke sana sehingga dia minta tolong Ronggo Hadi ke sana tolong carikanlah itu oleh karena itu karena orang setempat ya carikan seorang pemuda yang namanya Boyopati. Nah, Boyopati ini ya yang saktilah mencari akhirnya ketemulah punyanya pusakanya Sunan Giri tadi salah satu wali songo. Jadi ternyata dengar ternyata anak buahnya Sunan Giri juga ada yang tertarik mengenai senjata ini. Oleh karena itu untuk bersembunyi si Boyopati ini tadi nyemplung sembunyi di banyak kolam atau sungai yang banyak lelenya sangat banyak. Sehingga yang ngejar tadi, yang kepengen membawa pusaka tadi, Joko Luwo tadi itu menduga bahwa dia udah habis mati dimakan lele-lele ini. Oleh karena itu dulu cerita-cerita Jawa dulu ini daerah Lamongan jangan makan lele karena ini tadi makan Boyopati ini tadi. Padahal enggak dia cuma sengaja sembunyi bahwa lele-lele itu tidak makan Boyopati, justru akan melindungi. Nah itu cerita hikayat atau apa itu ya. Itulah cerita-cerita lele di sana kan ada memang di Lamongan. Nah, dan memang yang sering jualan itu dari Lamongan sering ada. Banyak itu saya tanya udah banyak di mana Lamongan. Oh ini dekat perumahan Madi, ini dekat terminal. Itu sering saya tanya di mana-mana. Sering saya tanya di Bogor, di Pekanbaru, di Medan itu banyak orang juga yang saya cari ya Lamongan seperti itu. Jadi clear ya. Jadi ya kemungkinan besar asalnya dari Lamongan Jawa Timur ataupun dari Brebes. Dari Brebes juga tidak sedikit yang jualan pecel lele ini dari dua daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini ya. Nah, gitu. Kemudian kalau kita bandingkan pecel lele itu apa sih kayak gitu. Ternyata kalau untuk Jawa Timur tadi juga ada namanya masakan. Itu asalnya katanya ini pecel lele, bukan pecel ya. Pecel lele karena makanannya digeprek dengan sambal itu dipenyet lah, selalu penyet sih.
Itu namanya pecel lele, tapi supaya nggak ngomongnya pecel lele kan gitu. Sehingga bagi orang luar yang belum paham mengenai pecel lele, ini beda dengan pecel yang ada, yang selama ini ada, yang sangat luas terkenal di Jogja, Solo, Mataraman lah itu, namanya sampai Madiun sana. Itu namanya pecel yang biasa. Yang pecel biasa itu adalah makanan yang dari sayuran dikasih bumbu kacang, kan gitu, iya kan. Jadi isinya yang bayam, kacang panjang yang dipotong, kemudian toge atau tokolan, kemudian disiram. Makanya di Jogja juga ada terkenal SGPC, sego pecel, pecel Madiun ya terkenal di mana-mana juga. Itu kalau pecel lele kok nggak ada ya sayurannya ada, nanti kita cerita ciri khasnya ada. Tapi itu karena pecel lele tadi karena dihancurkan, ada bumbunya makanya yang penting. Itulah bedanya pecel biasa sama pecel lele. Kalau pecel biasa itu kan sayuran itu tadi disiram juga kacang. Kalau pecel lele ya itu lele ada bumbu itunya tadi, kemudian bumbu sambalnya, ada sayurannya dan mentah. Nah itu. Sayurannya apa? Nanti kita bahas menu-menunya. Kemudian sekarang bedanya dengan pecal apa? Kalau di Medan itu istilahnya pecal gitu. Pecal-pecal gitu. Nah, kalau pecal itu sama dengan pecel yang sayuran tadi di Medan, karena lidahnya di Medan itu nggak mau lemah gitu, dia bilangnya kan A, kalau nggak A, O gitu. Bilang seneng itu nggak sonang, ini senang, sonang. Pecel nggak pecal, wah kan gitu. Jadi ya salah saya sering beli juga pecal gitu, ya pecel itu tadi sama. Pecel ya pecel gitu. Tapi pecel lele lain lagi tadi itu dari pecel lele dari makanan. Jadi cerita tadi yang merantau makanya sekarang kalau pecel lele makanan kaki tiga ini seluruh di Pulau Jawa di mana itu ya pinggir jalan selalu ada. Dan mulai sore sampai malam sampai pagi itulah menjadi makanan kalau mau santai, makan apa itu yang murah meriah ada di situ. Yang kaya ya kok banyak makanannya jadi enak dari situ. Kemudian berikutnya adalah kalau cerita pecel lele ini apa yang khas gini. Ini bagi yang belum tahu kan bingung. Lele di pecel ditengok. Dulu tuh kawan kuliah saya dulu nggak mau juga ngeri lah makan pecel lele gitu. Tapi setelah tahu ketagihan. Jadi pecel lele itulah menu utamanya. Tulisannya pecel lele tapi nanti di dalamnya ada macam-macam. Ini yang menu utamanya lelenya adalah digoreng. Kemudian dikasih bumbu tomat lah itu bumbu yang ada rasa manisnya, ada pedasnya, ada asinnya sedikit. Ya itulah makanya ciri khas dari pecel lele adalah orang yang memperhatikan adalah bumbunya. Ini bumbunya kena enggak ini, rasanya gimana bumbunya, gimana tomatnya ini, kan gitu. Itu baru ditemani oleh kawan-kawannya. Apa kawan-kawannya tadi yang khas itu adalah kemangi. Nah, sahabatnya daunnya itu tadi kemangi yang untuk lalapannya. Ada kemangi, ada kobis, kol, nah itu dan ada timun biasanya. Nah, kemudian di kawan-kawannya ada variasi masing-masing orang bikin variasi. Ada yang tahu tempe, ada yang tambah sate apa gitu, kerang, ada yang ditambah terong yang digoreng. Itu ada, itu variasinya. Itulah pecel lele itu tadi supaya paham. Tetapi di dalam warung kaki lima pecel lele di dalamnya itu ada yang lain. Itu yang khas dari sejarah tadi cerita. Apa soto biasanya dulu. Waktu mahasiswa aku di Jogja itu selain kalau bosen pecel lelenya biasanya soto, ada sotonya. Soto apa? Soto Lamongan itu tadi. Atau soto-soto ayam yang biasa ada juga. Atau soto babat pun ada. Kemudian menu yang lain apa? Biasanya ya gitulah selain soto ya adalah yang karena banyak bahannya sekarang ya ayam biasa itu ayam. Kemudian yang kedua bebek. Ini yang agak mahal sedikit bebek kan gitu. Terus berikutnya burung merpati, doro. Wah, gitu juga itu menu-menu agak mahal ya kan gitu. Burung puyuh, wah kan macam-macam. Nah, ditambah
itulah tadi tambah. Nah, kemudian nasinya ada 2 pilihannya biasanya. Mas, nasi uduk apa biasa kan gitu, nasinya itu. Kemudian tergantung di beberapa daerah juga tambah variasi menjadi berbeda. Nah, misalnya di Medan ada yang tambah ikan nila, ikan yang lain-lain tambah ada kan gitu itu variasi ya, ada yang nambah seafoodnya, ada yang kerang, ada yang apa udang, ya kan gitu itu variasi-variasinya. Tetapi yang jelas selain pecel lele-lelenya itu tadi ya ayam, bebek, nah terus itu tadi apa namanya burung merpati kalau di Jawa itu ya itu. Terus ikan-ikan yang lain. Kalau minumannya biasanya 2. Kalau nggak es jeruk, es teh kan gitu atau air putih ya apa yang ada. Jadi kemudian biasanya tambahannya ya kalau di tempat yang lain itu ada sayur kangkung, ati ampela kan gitu. Jadi itu pemirsa kalau kita cerita mengenai sejarah pecel lele yang melegenda, asalnya dari mana, kenapa dinamakan pecel lele, bedanya pecel yang biasa sama pecal dan sebagainya. Dan itu makanannya hangat di pinggir jalan ada sehingga kita tahu wah ini masakan Indonesia ini ya kan gitu. Pokoknya salut lah luar biasa ini makanan ini karena jam berapa? Jam 3 itu baru masang-masang tendanya nanti jualannya malam itu biasanya sampai dini hari pagi. Demikian pemirsa bahasan kita untuk kali ini mengenai makanan khas Indonesia, pecel lele. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.